العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جايهم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاه آمين 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 ويا عليم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para sesepuh, para orang tua, para ustaz, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada surat Shad. Surat Shad itu kadang-kadang disebut juga dengan surat Daud. Surat Daud artinya yang di dalam surat Shad itu memang ada penuturan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Di ayat sebelumnya, ayat 20, kita sudah mendengarkan dan kita sudah bahas bahwasannya Nabi Daud itu adalah salah satu dari para nabi, salah satu dari hamba Allah. Penyebutan hamba ini bukan sembarangan, karena kalau seseorang sudah disebutkan hamba di Al-Quran, itu berarti dia sudah benar-benar mewujudkan kehambaannya. Jadi yang ngaku-ngaku bukan yang memberikan label hamba itu Allah langsung. Sama seperti Rasulullah disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah zat yang memperjalankan hambanya. Allah sendiri yang menyebut hambanya. Jadi artinya Allah sudah resmi menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba yang sebenar-benarnya hamba. Begitu juga Nabi Daud. Nabi Daud itu juga disebutkan innahu awwab, bahwa sesungguhnya Nabi Daud adalah hamba yang kembali. Ini sudah disebutkan bahwa Nabi Daud adalah orang yang mewujudkan kehambaannya secara total. Jadi sudah Allah yang memberikan label. Nah kalau kita ngaku-ngakunya doang hamba Allah, begitu dikasih cobaan dumel. Berarti belum hamba Allah kalau gitu. Kita ngakunya ya Allah aku hambamu, begitu ada utang kita ngadu lagi. Namanya hambanya itu baru pengakuan kita, belum Allah yang mengakui, belum Allah yang menyebutkan. Namun para nabi itu disebutkan bahwa wazkur abdana Daud, sebutkanlah, ingatlah hamba kami yang namanya Daud. Udah Allah yang memberikan label hamba. Penyebutan hamba di Al-Quran bukan sembarangan. Itu artinya Allah sudah resmi menyatakan bahwa para nabi itu adalah hamba yang sesungguhnya. Nabi Muhammad paling suka kalau disebutkan dengan sebutan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Karena maqam ubudiyah atau kedudukan, posisi kehambaan itu justru adalah posisi yang paling tinggi buat kita kepada Allah. Kalau kita mewujudkan posisi kehambaan, artinya benar-benar kita pasrah, benar-benar kita ridho, benar-benar kita enggak minta apa-apa kepada Allah, udah benar-benar terserah Allah aja, kayak wayang yang dijalanin oleh dalangnya, terserah Allah mau aja. Itu namanya hamba tuh seperti itu. Nabi Daud itu termasuk hamba Allah dan juga termasuk yang Allah berikan nikmat, antara lain adalah para penjaga kerajaan-kerajaannya. Diceritakan penjaga kerajaan-kerajaannya itu menurut riwayat Rasulullah SAW menceritakan itu yang jaga
30.000 tentara. Ada lurah yang jaga segitu. Nah, presiden berapa pas pampres? Ini 30.000 penjaga kerajaan atau penjaga mihrab. Mihrab itu tempat ibadahnya Nabi Daud. Ini 30.000 pasukan. Nah, yang berikut ini ada cerita tentang Nabi Daud, namanya surat Shad, disebut juga surat Daud. Ini ada cerita tentang Nabi Daud di mana ada 2 orang masuk ke mihrabnya Nabi Daud atau masuk pada tempat sholatnya Nabi Daud. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa hal ataka naba'ul khasm idh tasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Mana tadi itu? Hal ataka. Wahal makna hal di sini, apakah di sini adalah at-ta'ajjubu wa tashwiqu, yaitu makna kekaguman dan juga makna memberikan rasa ingin tahu atau tashwiq ila istima'i ma ba'dahu, kepada mendengarkan apa-apa yang setelah pertanyaan hal tadi. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, naba'ul khasmi, cerita tentang pasukan atau cerita tentang musuh. Ittasawwarul mihrab, ketika para musuh itu masuk al-mihraba, menembus al-mihraba, akan mihrab. Ay mihraba Dauda, maksudnya mihrabnya Daud. Ay masjidahu, maksudnya masjidnya Daud. Haitsu muni'u, padahal saat itu dijaga, sekiranya dijaga. Haitsu muni'u ad-dukhula, bisa juga haitsu muni'u, sekiranya dicegah siapa khosman, yaitu dua musuh-musuh ini, ad-dukhula alaihi, dicegah untuk masuk kepada masjidnya Nabi Daud, minal babi, dari pintu, li syughlihi bil ibadati, karena kesibukan Nabi Daud bil ibadati, dari ibadah, dengan ibadah. Atau apakah telah datang khabaruhum, cerita mereka, wa qissatuhum, dan kisah mereka, kisah para musuh itu. Ini pertanyaan hal ataka. Hal ataka itu artinya apakah sudah datang kepadamu kisah Nabi Daud. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu satu cerita. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ta'ajjub wa tasywiq itu seperti orang bertanya, lu tahu nggak sekarang yang terjadi apa? Lu tahu nggak hari ini ada acara apa? Gitu. Lu tahu nggak hari ini lagi ada sesuatu yang penting apa? Jadi memberikan satu pertanyaan, namun pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Nabi Muhammad oleh Allah disebutkan hal ataka, wahai Muhammad, tahu nggak engkau tentang cerita para musuh yang menembus masjidnya Daud atau mihrabnya Daud. Naba di sini artinya cerita, hadirin. Nabaul amma yatasaalun anin nabail azim, cerita. Kadang-kadang kata istilah nabiyun, ada yang mengatakan nabiyun itu berasal dari kata nabwah. Nabwah itu artinya tempat yang luhur, tempat yang tinggi. Kalau berasal dari kata nabwah, maka nabiyun atau nabi itu artinya orang yang luhur, orang yang tinggi derajatnya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan nabiyun asalnya bukan dari nabwah, tapi dari naba, dari ini nih, naba. Naba itu artinya cerita. Kenapa Nabi disebut dengan naba, dari asal naba, yaitu orang yang suka menceritakan peristiwa-peristiwa atau orang yang memberikan kabar-kabar atau cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, bahkan cerita-cerita tentang sesuatu yang akan datang. Ini asal kata Nabi, bisa dari kata naba ini. Karena memang di Al-Quran banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah yang tujuannya supaya kita bisa mengambil teladan, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita itu. Saat itu kita, sebagaimana tadi sudah kita singgung di awal, Nabi Daud itu penjaga kerajaannya aja 30.000. Nah, tapi kok ini ada 2 orang
Di sini ada 2 orang kemudian bisa masuk. Masuknya bukan cuma di pelataran doang, masuknya bukan cuma di pos satpamnya doang, masuk kamar. Kok bisa sampai masuk kamar? Nah, terus begitu bagaimana? Nah, kemudian Nabi Daud kaget di sini. Iddakhalu ala Daud, ketika mereka masuk kepada Daud, fafazi'a minhum. Kemudian Daud kaget minhum, dari kehadiran mereka. Qalu, mereka berkata, la takhaf. Nabi Daud kaget, kok bisa lolos ini 30.000 orang, gimana jagain kok bisa lolos, bisa sampai masuk ke tempat sholatnya Nabi Daud. Kaget Nabi Daud melihat 2 orang itu sudah sampai di tempat sholatnya. Maka 2 orang melihat Nabi Daud kaget. 2 orang ini kemudian bilang, qalu la takhaf. Kata 2 orang ini, la takhaf, jangan takut, nahnu khosmani. Kami ini adalah 2 orang. Ada juga kaul yang mengatakan dua ini fariqani, ini adalah 2 kelompok. Jadi bukan hanya 2 orang tapi 2 kelompok. Liyutabiqa ma qablahu, supaya sesuai dengan apa yang sebelumnya, min dhamiril jam'i, dari dhamir jamak yang ada di dakhalu. Ada yang mengatakan khosmani ini bukan 2 orang tapi menurut satu kaul ada banyak, jadi 2 kelompok. 2 kelompok masuk tiba-tiba nembus ke tempat sholatnya Nabi Daud. Nembus ke tempat sholatnya Nabi Daud. Jamaah rahimakumullah, Nabi Daud memang nabi yang Allah berikan kenabian, Allah berikan hikmah, kitab, dan juga Allah berikan kerajaan. Tidak semua nabi yang Allah berikan, tidak semua nabi Allah berikan kerajaan. Nabi Daud termasuk yang diberikan kerajaan. Kerajaan Nabi Daud itu tadi yang sedemikian besarnya sehingga dijaga oleh 30.000 orang. Kenapa kok ketat amat? Kenapa sampai begitu amat? Karena Bani Israel itu punya sejarah buruk terhadap Nabi. Nabi dibunuh Bani Israel. Sini ada Ustaz dibunuh? Di sini kan nggak ada. Sama Bani Israel Nabi itu dibunuh. Nabi itu dikejar-kejar. Nabi itu kalau kalau nggak punya pasukan penjaga bahaya juga. Oleh karena itu Nabi Daud yang sudah Allah berikan kerajaan ini maka membuat satu pasukan atau membuat satu penjagaan yang ketat untuk dirinya sendiri, karena memang Bani Israel itu Nabi Daud dakwah kepada Bani Israel itu punya track record buruk. Itu dia, mereka itu punya kebiasaan membunuh para nabi kalau nggak suka. Dijaga 30.000 orang tapi kok bisa tembus saja. Nabi Daud kaget melihat 2 orang ini, ada yang mengatakan 2 kelompok ini kok bisa sampai ke tempat sholatnya. Berarti nembus berapa ring penjagaan itu udah ditembus, udah sampai ke tempat sholatnya. Wakila dikatakan ithnani, cuma 2 orang sebenarnya, bukan sekelompok orang, bukan 2 kelompok, tapi yang masuk ke tempat sholat Nabi Daud itu adalah 2 orang. Wadh-dhamiru bimaknahuma, dhamir itu dengan makna 2 orang. Wal khosmu yutlaqu al wahidi, yang namanya kata khosmun itu bisa untuk 1 orang, wa aktsaru, dan juga lebih. Wa huma, nah ini penjelasannya. Wa huma malakani jaa fi surati khosmaini. 2 orang yang datang, yang sampai ke tempat sholatnya Nabi Daud itu adalah 2 malaikat. Khosmani jaa fi surati khosmaini, yang datang dengan bentuk 2 orang. Wa qa'alahuma ma dzukira, telah terjadi di antara keduanya itu apa yang disebutkan. Ala sabil fadri ardi la'alla swab, ini ala sabil irdi pakai ain, atas jalan sindiran, litan bihi Dawuda, untuk mengingatkan Nabi Daud alaihissalam, ala ma waqa'a minhu, dari apa yang terjadi pada Nabi Daud. Wa kana lahu, dan ada lahu bagi Nabi Daud tis'un wa tis'una imra'atan, 99 perempuan, istri maksudnya. Wa talaba imra'ata syakhsin, dan dia Nabi Daud minta 1 orang perempuan lagi sebagai istri. Laisa lahu ghairuha, 1 orang imra'ata syakhsin, seorang istrinya imra'ata syakhsin, perempuannya orang lain. Laisa lahu ghairuha, yang orang lain itu tidak punya lagi selain satu-satunya. Wa tazawwajaha, dan Daud kemudian menikahi perempuan itu. Wa dakhala biha, dan kemudian dukhul itu ya hubungan suami istri. Ini adalah kisah di mana 2 malaikat itu masuk ke tempat sholat. Malaikat ini nanti mengadu kepada Nabi Daud sebagai 2 orang pelapor, padahal ini tujuannya nyindir. Nanti sebagaimana disebutkan sindirannya.
Sindirannya ceritanya sebagaimana disebutkan pada ayat nanti berikutnya yang akan kita artikan. Nabi Daud itu punya istri 99. Pinggang pegel orang sini. 99 Nabi Daud istrinya. Nah, ada seorang sahabatnya namanya Auroya bin Han. Auroya bin Han ini punya istri satu orang doang. Terus Nabi Daud bilang kepada Auroya, bilang kepada orang ini, ceraiin istri kamu biar saya nikahin dia. Itu Nabi Daud. Nabi Daud jatuh hati kepada istrinya Auroya dan disuruh menceraikan istri Auroya ini. Meskipun menurut satu kaul juga ada yang mengatakan belum jadi istrinya Auroya, tapi baru khitbah, baru dilamar. Nah, kalau di syariat kita, kalau dalam lamaran orang udah nggak boleh, tapi dulu di syariatnya Nabi Daud masih boleh. Kalau kita udah ditawar, misalnya Bapak punya anak perempuan, udah ada yang ngelamar nih, nanti besok datang lagi pengen ngelamar, meskipun lebih kaya nggak boleh, meskipun dia itu wakil lurah misalnya, nggak boleh diterima karena udah ada yang ngelamar duluan. Itu khitbah namanya. Ada yang mengatakan ini Auroya belum nikah dengan perempuan satu ini, belum, baru di khitbah, baru dilamar. Nabi Daud kemudian menikahi perempuan ini, namanya Auroya bin Han. Kata Auroya, kok begitu Daud? Ente udah 99, saya cuma satu-satunya. Saya satu pengen diminta juga, kata Auroya. Satu ya, jangan begitu, udah nurut aja, nurut, kata Nabi Daud. Ada satu riwayat mengatakan bahwa ini satu orang ini perempuan yang tadinya ini mantan istrinya Auroya, inilah justru yang menurunkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang nantinya hikmah Allah hikmah dari Allah, memang Allah memberikan cobaan ini, ujian ini untuk merencanakan sesuatu. Dari 99, 100 jadinya sama yang ini. Ini yang kemudian melahirkan Nabi Sulaiman adalah istri yang ini, istri yang sedang kita bahas ini. Itu Nabi Daud dengan 99 istrinya. Tapi 99 juga ibadahnya rajin, Pak. Ibadahnya rajin. Jadi bukan gilir enggak, tapi puasa lagi, sholat lagi, puasa lagi. Kita 99 gimana kira-kira? Enggak kok bersolat ya. mandi mulu. Nah, ini 99. Maka datang dua malaikat itu untuk menyindir dua orang yang bisa nembus tempat sholatnya Nabi Daud. Ini bukan manusia. Karena kalau manusia biasa nggak mungkin bisa lewat ring 1, ring 2 sampai masuk ke kamar atau masuk ke tempat sholat, nggak bisa. Ini dua orang ini adalah malaikat. Nabi Daud kaget, makanya tenang Daud, jangan kaget, jangan takut, kami adalah dua orang yang sedang berselisih, kami dua orang yang sedang bertikai. Bagaimana ceritanya? Bago ba'duna, sebagian dari kami ini menzolimi ala ba'din sebagian lain, fahkum bainana bil haq, maka berikanlah keputusan antara kami dengan sebenar-benarnya, wala tushtid, dan janganlah engkau melenceng, wala tajur, janganlah engkau melenceng, wahdina ay arsyidna, berikanlah kami petunjuk, ila sawa'is sirat, kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu wasatit thoriq, jalan yang pertengahan, as-shawabi, yang betul. Ini pengaduan yang pertama. Nah, kemudian dilanjutkan, inna hadza akhi, sesungguhnya orang ini orang yang di depan saya ini, yang saya ajak kemari, ini adalah akhi, saudara kami, saudaraku. Ala dini, ala dini maksudnya saudara seagama. Lahu tis'un wa tis'una nahjatan. Ini saudara saya punya 99 kambing. Yu'tabaru yang tabiru biha anil mar'ah, atau yu'tabaru biha anil mar'ah. Diibaratkan kambing itu adalah perempuan. Wali nahjatun wahidah, dan sedangkan saya hanya punya satu kambing. Faqala, maka saudaraku ini bilang, akfilniha, jadikan kambing itu menjadi milikku. Ai ij'alniha, jadikanlah aku kafilah sebagai orang yang memiliki kambing itu. Wa azzani fil khitab, dan saudaraku ini mengalahkan aku, golabani fil khitabi, dalam perdebatan atau pembicaraan, ayil jidali, dalam perdebatan. Wa qarrahul akharu, dan mengikrarkan atau mengiyakan siapa al-akharu, yang lain, maksudnya saudaranya tadi. Ala dzalika, atas itu semua. Dua orang malaikat ini, ada yang mengatakan malaikat yang dimaksud adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, tapi kalau yang sahih bukan.
ini hanya datang untuk menyindir Nabi Daud, dan juga nggak benar-benar saudaraan. Malaikat nggak ada saudaranya, dia orang lahir, dia tidak dilahirkan malaikat. Malaikat kan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau jin masih punya saudara, masih punya bapak, masih punya ibu. Kalau malaikat enggak, dia lahir begitu aja, dengan kurnia Allah lahir begitu aja. Ada malaikat yang Allah ciptakan dari air wudhu, percikan air wudhu. Jamaah ikhlas nih lagi wudhu, itu ada yang malaikat yang Allah ciptakan dari situ. Ada malaikat yang Allah ciptakan itu dari tasyahud atau tahiyat yang kita ucapkan nanti di sana, memohonkan ampunan buat orang yang sholat. Jadi kira-kira orang yang sholat kalau tahu tuh nggak punya dosa semua kali, amin. Cuma kalau dikasih tahu juga nanti ngelunjak, mentang-mentang nggak punya dosa, apa aja dikerjain. Karena malaikat yang Allah ciptakan dari tasyahud itu memohonkan ampunan kepada orang yang sholat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma gfir lil musalli, ya Allah ampuni orang yang sholat ini yang baca tasyahud. Mendoakan. Malaikat-malaikat yang seperti itu banyak yang tugasnya dan Allah ciptakan dari ibadah kita, dan tugasnya memohonkan ampunan untuk kita itu banyak. Begitu juga dua malaikat ini menurut kaul yang lebih kuat bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Mikail juga, tapi hanya dua orang malaikat yang Allah utus. Apa kata malaikat yang pertama? Wahai Daud, ini kami lagi bertikai, kami lagi berselisih. Coba berikan keputusan kepada kami, jangan mengsong, jangan melenceng. Berikan kami keputusan yang benar-benar lurus. Jadi begini Daud, saya punya kambing 99. Dan saudara saya, maaf, saya punya kambing cuma 1. Ini saudara saya ini punya kambing 99. Masa dia bilang pada saya, itu kambing yang cuma 1 buat saya aja. Gimana itu Daud gitu. Itu kambing saya punya cuma satu-satunya, tapi dia minta, dan saudara saya ini benar-benar mengalahkan saya dalam perdebatan. Artinya saya udah kalah, udah nyerah dah. Saya harus memberikan 1 kambing yang cuma satu-satunya itu. Gimana Daud kalau seperti itu? Ini cerita pengaduan 2 orang malaikat kepada Nabi Daud. Jadi jelas yang dimaksud di sini hadirin, yang dimaksud 99 ekor kambing oleh malaikat ini adalah perempuan. Kemudian 1 kambing yang dimiliki oleh pengadu ini yang mengadukan ini juga yang dimaksud adalah perempuan. Diibaratkan atau diberikan 1 kiasan. Ada kiasan bahwa ini adalah perempuan. Gimana Daud, coba berikan keputusan kepada kami. Berikan keputusan kepada kami supaya kami bisa ambil win-win solution. Jadi jalan yang benar-benar sama-sama enak. Qala, berkata Daud, Nabi Daud mulai memberikan keputusan. Mungkin dalam hatinya, ini nyindir gua nih kayaknya nih. Saya punya kambing 1, diminta Daud sama teman saya, dia udah punya 99, masih aja pengen kambing saya. Tapi Nabi Daud tetap, karena dimintakan pendapatnya, Nabi Daud bilang, laqad dzalamaka bisu'ali na'jatika. Sungguh saudaramu itu telah menzalimi kamu dengan meminta kambingmu, kambing perempuan, liyadummaha, supaya digabungkan, supaya dia menggabungkan kambingnya ila ni'ajihi, kepada kambing-kambingmu, ila ni'ajihi, kepada kambing-kambingnya. Wa inna katsiran minal khulata'i, dan sesungguhnya banyak orang yang sedang berserikat atau bekerja sama, asyuraka, maksudnya orang-orang yang berserikat, la yabghi ba'duhum ala ba'din, sungguh telah berbuat aniaya sebagian mereka atas sebagian lainnya, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang berbuat amal soleh, wa qalilun mahum, dan sedikit sekali mereka alladzina amanu wa amilus solihat. Ma taqidunil killah, ma di sini adalah untuk memperkuat, sangat sedikit maksudnya. Faqala, maka berkata siapa al-malakani, 2 orang malaikat tadi, so'ida ini sambil naik, yang namanya malaikat terbang Pak, sambil naik, dia bilang fi suratayhima, dalam kedua bentuk mereka, ilas samai, naik ke langit. Itu 2 malaikat saling berkata, qadar rajul an ala nafsihi fatanabbaha Daud, qadar rajul an nafsi, kata 2 malaikat ini, udah biarin dia udah mutusin urusan dia sendiri, biarin itu urusan dia putusin sendiri katanya.
Jawaban Nabi Daud itu terhadap pengaduan tadi, Nabi Daud bilang, ini saudara kamu, engkau ini sudah zolim, masih aja mau kambing orang, udah punya 99 tapi masih minta kambing orang, engkau ini sudah zolim, engkau sudah menganiaya. Sungguh orang yang sahabat-sahabat atau teman-teman yang kerjasama itu kebanyakan mereka itu adalah orang yang pada curang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi di sini ada pihak yang dizolimi dan ada pihak yang menzolimi. Yang menzolimi adalah yang punya kambing 99, itu yang menzolimi. Terbang malaikat, udah biarin, itu dia lagi ngomongin diri dia sendiri tuh, kata malaikat begitu. Biarin dia lagi memutuskan urusan dia sendiri, itu Daud. Hadar rajul maksudnya. Ini orang ini sudah memutuskan urusannya sendiri, masalahnya sendiri. Mulai berasa di situ Nabi Daud. Mulai berasa dan mulai tahu kalau dia sedang disindir oleh Allah dengan datangnya dua malaikat itu. Wadhanna dan menduga, aikona maksudnya di sini meyakini siapa Daud, Nabi Daud. Nabi Daud yakin annama fatannahu, bahwa sungguhnya hanya kamilah yang memberikan fitnah atau memberikan cobaan kepadanya. Auqnahu fi fitnatin, kami jatuhkan Daud, kami berikan Daud fi fitnatin dalam satu ujian, ai fi baliyatin maksudnya dalam satu cobaan, bimahabbatihi dengan cintanya Daud tilkal mar'ata akan perempuan itu. Fastaghfara, maka mohon ampun siapa Nabi Daud rabbahu kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa anab, wa kharra raki'an dan kemudian tersungkur raki'an dalam keadaan rukuk, maksudnya sajid dan sujud, wa anaba dan kembali Nabi Daud kepada Allah. Nabi Daud setelah kedatangan dua malaikat ini tahu, ini Allah sedang memberikan saya cobaan, ini ujian dari Allah, ini cobaan dari Allah supaya saya mohon ampun kepada Allah dan supaya saya terus kembali kepada Allah, bukan kembali kepada siapapun dan kepada apapun. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud langsung sujud, Nabi Daud langsung kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, menghitbah atau melamar zaman itu masih boleh. Syariatnya Nabi Daud masih boleh ngeduluin lamaran orang, kalau kita nggak boleh. Atau kalau kita ikut kaul yang sebelumnya bahwa itu adalah istri orang kemudian sudah diceraikan oleh istrinya, dalam syariat kita boleh nggak? Udah jandanya orang, boleh nggak? Boleh, memang seperti itu, boleh itu buat kita boleh. Cuman buat para nabi itu nggak boleh. Buat para nabi itu min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, itu masuk dalam kategori apa yang untuk orang-orang biasa itu boleh, tapi untuk para nabi itu tercela. Kita kagak tahajud boleh nggak? Nggak tahajud, kagak tahajud boleh nggak? Boleh. Nonton bola kagak tahajud boleh nggak? Boleh. Para nabi tercela. Para nabi itu nggak bangun malam aja itu udah benar-benar tercela, udah benar-benar itu satu kerugian dan benar-benar itu satu cacat di hadapan Allah. Nah begitu juga memperistri jandanya orang lain pada saat itu. Nabi Daud ini juga termasuk sayyiatul muqarrabin. Untuk orang-orang baik yang sifatnya itu orang-orang umum baik, tapi orang-orang baik yang pada umumnya itu nggak apa-apa, tapi untuk para nabi itu merupakan sebuah sayyiat, merupakan sebuah keburukan. Ada beberapa kasus atau contoh yang seperti itu. Buat kita mungkin boleh, tapi buat para nabi nggak boleh. Namanya imbabi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kemudian dari sini yang bisa kita ambil hadirin, Nabi Daud itu Allah berikan baliyah atau Allah berikan cobaan. Ada satu makalah, ada satu perkataan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Memang manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Begitu juga Allah menguji Nabi Daud dengan ini, dengan perempuan. Allah uji Nabi Daud dengan perempuan karena ternyata hatinya cinta, hatinya jatuh kepada perempuan bekas orang, milik orang yang sudah diceraikan, kemudian menikahi, jadinya genap. Jadi berapa?
Apal banget kalau hitungan bini. 199 jadi 100 genap. Ini cobaan atau baliyah dari Allah. Kita lihat cobaan-cobaan yang lain, gimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur. Bukan cuma dibuang, habis itu dijual. Artinya dijual statusnya, yang tadinya merdeka, bukan cuma merdeka, tadinya anak Nabi, anaknya Nabi Yakub, tapi berubah jadi budak. Jadi budak, dijual, kemudian disuruh kerja. Itu kan cobaan para nabi itu. Para nabi cobaannya benar-benar berat. Kita lihat juga bagaimana cobaannya Nabi Adam. Nabi Adam yang ya kalau nggak dicoba ya kita masih di surga ini. Nabi Adam diusir, itu cobaan Nabi Adam. Cobaannya Nabi Yakub. Nabi Yakub ya, cobaan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ada satu riwayat yang mengatakan kenapa dipisahkan si Nabi Yakub dipisahkan dengan Yusuf oleh Allah. Karena pernah pada satu waktu, pada suatu hari Nabi Yakub itu motong korban, tapi nggak dia pisahkan itu antara ibu sama anaknya. Nangis ini korban ini, lihat sedih anaknya dipotong, anaknya ibunya dipotong, anaknya sedih. Kemudian ya ini Allah tahu kesedihan ini, Allah tahu kesedihan kambing ini, kesedihan korban ini, tahu karena di depan matanya itu ibunya dipotong, kan sedih. Allah yang maha tahu, yang merasakan kesedihan kambing itu. Nah oleh Allah ditegur. Kalau kita boleh nggak begitu? Makruh ya, iya makruh. Ditegur nggak kita? Bodoh amat ketemu. Kalau kita nggak ditegur, Nabi langsung ditegur. Nabi Yakub memperlakukan binatang dengan seperti itu, langsung ditegur. Tegurannya bagaimana? Dipisahkan dia dengan Nabi Yusuf. Itu satu riwayat yang mengatakan sebab kenapa Nabi Yakub dipisahkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim ya cobaannya suruh potong anaknya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya itu adalah para nabi. Dan lagi pula hadirin, taubatnya para nabi itu taubatnya benar-benar taubat yang sesungguhnya. Taubatnya Nabi Daud ini kharrara ki'ansa wa Nabi Daud itu sujud selama 40 hari nggak bangun-bangun. 40 hari sujud aja, mohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, ya Zat yang menguasai segala hidupku, terimalah taubatku. Mohon jaga aku dari godaan-godaan. Terus itu sampai 40 hari nggak bangun-bangun Nabi Daud. Sujud terus. Ini taubatnya para nabi. Nabi Adam taubat berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya para nabi itu benar-benar ratusan atau puluhan tahun. Benar-benar taubat yang sesungguhnya, karena melakukan kesalahan yang padahal untuk ukuran orang umum nggak apa-apa, tapi untuk ukuran para nabi nggak boleh. Itu sebuah celak, sebuah cacat. Terus Nabi Daud memohon ampunan kepada Allah, istighfar, kemudian juga taubat. Dan ada di sini disebutkan juga di tafsir Sawi, doanya Nabi Daud saat taubat agak panjang. Setelah 40 hari kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Daud. Faghfarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Faghfarna, maka kami mengampuni lahu kepada Daud, dzalika akan kesalahan itu, wa inna lahu indana, dan sesungguhnya bagi Daud indana di sisi kami lazulfa, ada tambahan kebaikan. Zulfa di situ maksudnya adalah ziyadata khairin fid dunya, tambahan kebaikan di dunia. Wa husna ma'abin, dan juga sebaik-baiknya tempat kembali. Maksudnya adalah marji'in fil akhirati, tempat kembali di akhirat. Semakin berat cobaan,
maka ketika lulus semakin tinggi derajatnya. Semakin berat bala yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka ketika sudah lulus maka semakin tinggi derajatnya. Sama kayak soal kalau makin susah ya berarti itu derajatnya makin tinggi, ya S1 dah. Susah lagi S2 berarti. Tugas juga begitu, makin susah ya S3 berarti. Harus nyusun ini, harus ada berapa variabel, berarti S3 itu. Makin susah maka itu berarti makin tinggi derajatnya, makin tinggi martabatnya di sisi Allah. Nabi Daud kemudian Allah ampuni, Allah berikan pengampunannya. Kemudian Allah katakan bahwa sungguhnya Daud itu mendapat di sisi kami, mendapat tambahan kebaikan di dunia. Artinya Allah tambahkan lagi kerajaannya, Allah tambahkan lagi kekuasaannya kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada burung, kemudian gunung, sebagaimana pernah kita bahas kemarin. Itu semua Allah tambahkan lagi kekuasaannya Nabi Daud. Dan juga nanti di akhirat Nabi Daud Allah berikan tempat kembali yang baik. Semakin berat ujian atau cobaan, maka semakin tinggi derajatnya. Nah, tinggal kita juga seperti itu. Kita harus tahu bahwa ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah pertama untuk mengampuni dosa kita. Yang kedua, kalau dosa kita udah habis, udah pada habis semua dosa yang belum ya? Al-Ikhlas. Taruhlah habis, udah habis dosanya, masih dikasih cobaan juga sama Allah, berarti untuk ngangkat derajat. Para nabi kan nggak punya dosa, maksum sifatnya. Sifat nabi itu terjaga dari dosa. Kenapa Allah tetap memberikan cobaan kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Daud ini, kemudian kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub? Itu bukan buat menghapus dosa, karena dosanya nggak ada para nabi, tapi untuk mengangkat derajat orang-orang yang memang sudah bersih dari dosanya. Maka ketika Allah berikan bala, cobaan, itu berarti untuk mengangkat derajatnya, naik kelas jadinya. Kita juga begitu, istighfar udah terus kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama orang juga udah kita benar-benar bagus. Kemudian pada Allah hubungan kita juga udah benar-benar bagus. Lahir batin maksudnya, secara lahir kita bagus, batin kita tata. Kira-kira semuanya, hati maupun badan udah kita tata semua. Kalaupun itu memang sudah tidak ada dosa, maka Allah tetap kasih cobaan itu untuk mengangkat derajat kita. Itu Jawa Timur ya? Itu masih lama ini. Jakarta masih jauh. Untuk mengangkat derajat kita, para nabi, kemudian orang-orang soleh, para wali, kalau nggak dikasih cobaan selama 40 hari nih, 40 hari enak-enak aja. 40 hari ngopi masih enak aja nih. 40 hari nggak datang penyakit, 40 hari nggak ada cobaan apa-apa. Untuk para wali curiga malah. Dalam 40 hari, pokoknya para wali pengen dalam 40 hari itu harus ada cobaan, ujian dari Allah. Kalau nggak ada justru khawatir, jangan-jangan gue dicuekin sama Allah, jangan-jangan Allah udah nggak perhatian lagi kepada saya. Itu khawatirnya orang-orang yang dekat pada Allah, karena cobaan itu pasti untuk menghapus dosa, atau kalau tidak menghapus dosa yaitu untuk mengangkat derajatnya. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.